ah, sebagai laporan. Jadi koko di sini adalah salah satu bentuk membangun penelitian berdasarkan literatur review, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita yang ditanya sama pembimbing atau bertanya sama ya dalam penelitian itu, ngapa kok pilih judul ini? Nah, kan? Aku senang Pak, aku bisa inilah. Nah itu yang contoh, salah satu contoh yang jeleknya Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh si Joko sama si Tri misalnya, menunjukkan bahwa ada gap, ada isu di sini Bapak Ibu sekalian. Nah itulah yang kita ngomong Bapak Ibu, kita menuliskan sesuatu itu ada landasannya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita ngomong, kita menyampaikan sesuatu tapi tidak ada landasannya. Ya kayaklah kalau kita ceramah agama sana. Ustadz itu Bapak Ibu sekalian, kalau dia menyampaikan itu pasti ada hadis dan juga ada ayat yang disampaikan. Nah, seperti itu juga dengan penelitian Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Misalnya wajib hukumnya bagi umat Islam melakukan puasa. Nah, berdasarkan ini. Nah, begitu juga dengan penelitian Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ngapa sih harus menggunakan teori A? Nah, karena ngapa sih kita harus pakai obat, misalnya obat proma? Karena proma itu memiliki komposisi yang pas untuk mengobati lambung. Kalau isunya di lambung tadi Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Atau juga ngapa sih harus pakai proma tadi? Karena proma ini sudah menyelesaikan banyak isu berdasarkan dalam penelitian si X Bapak Ibu sekalian. Jadi itu ada landasan Bapak Ibu. Nah, ujibilitas, ya kan, ujibilitas atau validitas segala macam dalam melakukan penelitian tadi. Ya kita wajib membangun alat ukur Bapak Ibu sekalian, ya kan, alat ukur maupun apa namanya itu ya alat ukur ataupun teori itu berdasarkan literatur tadi Bapak Ibu. Sehingga pada saat kita melempar tadi ke lapangan ya kan ataupun kita menanyakan membangun konsep atau membangun model itu sudah pas dengan isu dan juga dengan apa namanya berdasarkan teori yang cocok dalam menyelesaikan masalah tadi. Yang selanjutnya adalah ketepatan dan keyakinan Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, ketepatan dan keyakinan tadi. Jangan sampai salah pilih obat tadi. Ya tadi isunya apa namanya itu sakit mata tapi pakai obat pakai bodrek misalnya tadi. Itu yang tidak dilakukan tidak memiliki ketepatan tadi Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya objektivitas. Ya kan objektivitas ini sama seperti ada dua fungsi di sini Bapak Ibu sekalian sebagai studi kasus maupun juga sebagai tujuan dari penelitian tadi. Jadi pada saat yang ya kan pada saat kita memiliki suatu kasus Bapak Ibu sekalian, dulu kalau zaman ya kalau mahasiswa itu kalau milih judul misalnya sikok di UIN kalau ya kan. Tapi kita pengen melihat, saya itu kadang-kadang kalau melakukan penelitian, lihat judul mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, judul mahasiswa itu bukan berdasarkan apa namanya itu tempat ataupun lokasi dari penelitian tersebut, tapi fokusnya ke kemana? Ke dalam seberapa benefit dari si penelitian tadi, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita harus mengukur benefitnya tadi Bapak Ibu? Karena saya lihat, ya kan, karena kita ketahui Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu bahwa penelitian kita ini akan kita kita publish di jurnal maupun di proceeding internasional Bapak Ibu sekalian. Ya ini bukan dari peraturan Kaprodi maupun peraturan dari universitas, tapi peraturan dari Kemendikbud. Nah,
Kalau kita cuman melihat, ya kan, melihat, boleh Pak, satu kita meneliti di suatu tempat yang kecil, tapi kedalamannya yang kita ukur Pak, ya kan? Atau kita bisa generalisasi tadi, ya kan? Kita meneliti tentang misalnya website di Kota Palembang, misalnya. Website di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang harus apa tuh, harus melihat kedalaman ataupun luas dari suatu penelitian tadi atau generalisasi tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, website tadi, penelitian tadi harus sederhana Bapak Ibu. Sederhana artinya seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, nanti yang akan baca penelitian kita ini Bapak Ibu sekalian, bukan yang memiliki kemampuan seperti kita. Kalau bisa kita menggunakan bahasa-bahasa yang sangat membumi, bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang tadi Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau di jurnal biasanya Bapak Ibu sekalian, ya kan, di jurnal maupun di mana tuh, di koran itu memiliki dua sifat yang berbeda tadi karena audiensnya beda Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini diminta Bapak Ibu, kalau bisa kita bisa menjelaskan sedetil-detilnya tadi. Ya kan, apa maksud tujuan penelitian kita, masalahnya apa. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak umum ya, sehingga pemahaman dari pembaca tadi sangat susah dipahami tadi. Jadi menjadikan suatu pertanyaan yang cukup menjadi masalah bagi kita dalam melakukan penelitian tadi. Ya samalah seperti kampanye politik Bapak Ibu sekalian, ya kan. Ya, yang biasa kampanye politik itu yang mudah dipahami oleh ibu-ibu, ya kan. Misalnya berobat gratis, nah, kan, pendidikan gratis, transportasi gratis. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Bahasa-bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi di penelitian juga begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus membuat suatu pertanyaan tadi, suatu penelitian atau pembahasan yang mudah dipahami ataupun sedetil semaksimal mungkin Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian. Boleh langsung ngomong. Tes. Ya, silakan Pak. Pak nanya Pak. Namanya Pak. Aku ini di mana tadi? Di mana Pak? Siapa Pak? Iqbal Pak. Oke, siap. Siap, silakan Pak. Mau nanya Pak, tadi bicara tentang riset ini tadi, kecil bisa boleh ruang lingkupnya, tapi harus dalam. Boleh Pak, betul Pak. Atau luas, tapi mungkin tidak terlalu dalam, mungkin seperti itu Pak ya. Betul Pak. Nah, yang saya pengen tahu seberapa dalamnya atau seberapa luasnya itu kan objektif Pak. Artinya menurut saya misalnya seperti ini udah cukup dalam, udah cukup luas misalnya seperti itu. Tapi kita mau tahu pembaca atau yang bacanya itu risetnya ini nanti apakah sama atau tidaknya kan kita tidak tahu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Iya. Makasih Pak Iqbal. Di dalam riset itu Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam S2 juga Bapak Ibu, ya kan, saya tuh selalu yang pertama ini dulu Pak ya, ini keluhan saya dulu. Kita di S2 itu kan ada, biasanya kalau di penelitian S2, S3, S1 tuh ataupun D3, itu biasanya pun ada standarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau S1 seperti ini, S2 seperti ini, S3 seperti ini. Misalnya kalau di S1 dia cuma melakukan menggunakan teori A. Teori A itu misalnya menggunakan teori web qual untuk mengukur kualitas ataupun web qual untuk mengukur kualitas atau website.
atau juga menggunakan usability untuk mengukur desain. Jadi kalau S1 cuman menggunakan teori yang sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di S2 Bapak Ibu sekalian, ya kan, boleh menggunakan teori tadi Bapak Ibu sekalian, ya kan, teori yang sama, tapi bisa di ruang lingkupnya lebih luas tadi. Misalnya kalau di yang biasanya itu di S1 itu cuman menggunakan analisis kualitas website di Universitas Bina Dharma, ya mungkin bisa sepalembang website tadi, menganalisis misalnya kualitas website perguruan tinggi di kota Palembang. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Nah, atau juga dengan menambahkan suatu variabel Bapak Ibu, variabel. Misalnya di dalam variabel teori tadi ada 4 misalnya Bapak Ibu. Misalnya di web qual itu ada tiga kalau salah. Ada usability, ada performance, ada satu lagi, ada 3. Nah, kita bisa menggunakan Bapak Ibu, menambah satu variabel lagi, itu namanya membangun suatu konsep Bapak Ibu sekalian. Jadi di web qual itu ada 3 variabel, otomatis kita bisa menambahkan 1 variabel ataupun 2 variabel. Otomatis apa Bu? Ya, harus 2 ini Pak. Otomatis ada justifikasinya Bapak. Kenapa harus ada variabel A, harus ada variabel B yang ditambahkan dalam web qual tadi. Nah, itu penambahan suatu konsep tadi, penambahan variabel dalam penelitian kita tadi Bapak Ibu. Misalnya penelitian kita tadi cuman fokusnya ke bidang kinerja, ya kan? Ya, misalnya untuk mengukur kinerja ada 3 faktor besar Bapak Ibu. Tapi kita berdasarkan karena karena dipengaruhi oleh budaya dan segala macam, mungkin ditambahlah lagi faktor agama, misalnya faktor budaya di dalam pengukuran kinerja pegawai ataupun suatu information system tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, atau Bapak Ibu sekalian, yang dalam itu seperti ini Bapak Ibu. Yang dalam itu adalah, itu tadi luas Bapak Ibu ya. Itu di pelebar tadi. Nah, untuk mendalam Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita tuh memperdalam tadi penggunaan data yang lebih banyak, ya kan? Atau juga kita cuma ngomong tentang usability atau tentang desain Bapak Ibu sekalian. Desain itu apa sih? Desain itu adalah, contohnya adalah desain suatu website itu dipengaruhi misalnya oleh faktor loading misalnya Pak. Ya kan, kecepatan dalam mengakses tadi, aksesabilitasnya. Nah, aksesabilitas ini Bapak Ibu sekalian, wajib kita dalamin lagi. Apa sih yang menyebabkan, ya kan, aksesabilitas dalam desain tertentu, desain suatu website bisa menyebabkan desainnya lebih bagus tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kita wajib breakdown si aksesabilitas tadi jadi fokusnya tetap desain, tapi kita breakdown lagi ke dalam aksesabilitasnya. Jadi ini yang kita dalami lagi, bisa mencari atau menambahkan 2 faktor atau 5 faktor di dalam aksesabilitas tadi untuk mensupport suatu desain suatu aplikasi maupun website tadi Bapak Ibu sekalian. Ya kan, kita bisa ketahui Bapak Ibu sekalian. Nah, ini produk, ya balik lagi produk iPhone lagi sama si Android. Produk iPhone tadi lebih smooth jalannya, ya kan? Kenapa? Walaupun ribuan foto, ribuan aplikasi tidak pernah hang. Tapi itulah karena aksesabilitas, karena sistem operasi dari iOS yang dihasilkan produk Apple itu lebih ringan dibandingkan dengan Android yang dikembangkan oleh si Google tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu salah satu perbedaan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang selanjutnya, biasa kalau kita banyak baca jurnal, ya kan, banyak baca jurnal di Sinta yang terakreditasi nasional Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan melihat, ini yang dipublikasi, yang ini yang batasan yang bagus, ini adalah suatu penelitian yang layak.
Jadi sehingga kita tuh tahu batasan-batasan yang untuk riset kita tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin Pak Iqbal gimana Pak? Pak, tadi saya agak terlambat masuknya. Ini riset ini nanti akan berujungnya ke tesisnya kita masing-masing, Pak ya? Iya Pak, Insya Allah Pak. Seperti itu, Pak. Seperti itu, Pak Iya. ya. Nah, kebanyakan pastinya kita kan pasti mengambil tidak jauh dari ruang lingkup pekerjaan kita sehari-hari. Seperti Hmm, itu. Apa seperti ya contohnya aja seperti tugas kelompok kita ini tidak jauh dari ruang lingkup pekerjaan kita masing-masing yang kita ambil data ataupun tugas-tugasnya seperti itu. betul Pak. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah itu harus berhubungan persis dengan dunia sistem informatika atau yang menurut kita ini masuk tapi ya tidak persis berhubungan dengan teknik informatika seperti itu, Pak? Ya, makasih Pak. Gimana, Pak? Jadi di kita nih kan kalau sebenarnya Pak, kalau teknik informatika ini, ya kan, alhamdulillahnya dipimpin sama Wong AS Pak. Aku ini Wong Information System Pak. Bukan Wong 100% apa namanya itu uh, apa informatika murni. Nah, jadi memang itulah di dalam mata kuliah kita Bapak Ibu sekalian, itu kan ada 3 konsentrasi Pak. 3 konsentrasi itu ada yang network, ya kan, itu mewakili hardware tadi. Terus juga ada software development. Nah, yang satu ini adalah enterprise IT infrastructure tadi, Pak. Di mata kuliah di konsentrasi semester 2, Bapak Ibu sekalian, itu tidak murni mata kuliah informatika, ya kan. Ini untuk mengantisipasi mahasiswa yang di luar dari Ilkom tadi, Bapak Ibu sekalian. Mata kuliah untuk apa namanya itu untuk kalangan ya yang di luar dari, karena kita tahu Bapak Ibu sekalian yang masuk teknik informatika ini tidak seluruhnya wong teknik informatika ataupun sudah masuk teknik informatika wong komputer tapi sudah lamunian. Nah, jadi kita cuman makanya di mata kuliah di semester 2 Bapak Ibu sekalian itu ada IT service management, ada IT audit, ada IT risk management, ada juga tentang project management Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk apa? Untuk bagaimana mengelola tata kelola IT, fokusnya ke tata kelola IT Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana misalnya menganalisis, membuat suatu renstra di apa tuh di mana tuh di tempat Ibu Bapak Ibu bekerja, atau juga menganalisis layanan IT di tempat Bapak Ibu bekerja nanti. Jadi tidak harus mengembangkan suatu research tentang apa tuh tentang hardware maupun software tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di mata kuliah semester pertama ini letaknya memang agak kejem, ya kan? Database, advanced information design, terus ada metodologi penelitian, psikologi mata kuliah apa? IT network, segala macam tadi. Itu memang mata kuliah apa nama itu informatika, tapi setelah di semester 2, kalau kelas ini milih ke IT infrastructure, otomatis dia akan mengambil mata kuliah yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Cuman kalau ada mata kuliah yang lain ya itu di konsentrasi yang lain Bapak Ibu sekalian. Tapi ini kenapa dipilih ada 3 itu seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena memang hasil rapat, ya kan, kemungkinan nanti untuk semester depan Bapak Ibu sekalian ataupun tahun depan kurikulumnya akan diubah murni untuk informatika. Mungkin itulah Pak Iqbal. Ada lagi Bapak Ibu sekalian pertanyaan? Pak Sigit, Pak Teo. Ini aku tahu nih jam ngantuk tidur nih, enaknya lebih tidur.
Ya, Mbak Elvina silakan. Nggak jelas Mbak, nggak kedengeran. Halo, ya, izin bertanya Pak, kedengaran Ya, Pak? boleh jelas. Di sini tadi kan Bapak menjelaskan Pak ya, untuk menentukan gap analisis itu yaitu ditentukan riset ilmiah Pak ya, atau riset saintifik. Nah, di sini ada observasi, variabel, metode, prosedur, riset, hipotesis, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi di atas Pak. Atas ya. Ini ya. Iya ya. Terus Mbak. Nah, terus di situ ada berketujuan Pak ya, tujuan kita dalam melakukan riset penelitian itu untuk apa? Nah, yang saya tanyakan Pak, di sini kan ada observasi, variabel, metode dan prosedur serta riset. Nah, itu sudah jelas memang dilakukan untuk suatu penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian untuk hipotesis, kira-kira di dalam metode saintifik sama metode ilmiah tadi, Pak, di sini kan ada perbedaannya, Pak ya. Nah, apa kira-kira Pak untuk menganalisis dari setiap jenjang untuk S1, D3, S2 kayak itu. Nah, untuk kepenelitian selanjutnya itu bagaimana kayak itu. Terus variabel tadi kan seumpamanya ada variabel X dan Y. Nah, kira-kira metode yang sesuai untuk yang digunakan pada variabel yang melebihi dari 3 variabel atau 4 variabel itu menggunakan metode apa? Sama prosedur-prosedurnya itu seperti apa? Jadi yang ini Bu ya, yang riset saintik ini Bu ya. Iya, Mbak Elvina. Jadi perbedaan antara variabel, metode dan prosedurnya tadi dalam riset didefinisikan dengan jelas tadi kan? Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam penelitian itu, misalnya seperti ini, Pak. Banyak yang mengatakan, ya kan, penelitian itu apa ya? Sebenarnya penelitian itu sama, Pak, sebenarnya, Pak. Misalnya di dalam ilmu sosial, dia pakai variabel, ya kan? Dan pakai variabel untuk menentukan apa? Menentukan batasan-batasannya tadi. Cuman kalau dia sudah balik ke informatika, spesialnya itu khususnya di misalnya di apa nama itu data mining maupun di machine learning dan lain-lain, ya kan di Pak Akbar itu, dia pasti ngomongin apa Pak? Tentang atribut, ya kan? Tentang atribut. Tapi yang itu atribut sama variabel tadi Bapak Ibu itu merupakan sebagai bisa dikatakan alat ukur, ya kan? Bisa dipakaikan juga apa namanya itu batasan dari masalah tadi, ya sehingga kita melihat apa nama itu bisa mengetahui kualitas penelitian tadi. Misalnya seperti ini, aku tuh selalu bercerita tentang ngomong tentang gini Pak, ya kan, meneliti tentang untuk mengukur nilai kegantengan atau kecantikan seseorang misalnya Bapak Ibu sekalian, ya kan. Seberapa cantik sih, seberapa ganteng sih misalnya Pak Iqbal ini misalnya. Mas Iqbal ini ganteng atau enggak? Nah, itu. Kan bisa dilihat dari variabel-variabelnya tadi Bapak Ibu sekalian, ya kan? Bisa dilihat dari sudut pandang fisik, ya kan? Bisa dilihat dari behavior-nya, ya kan? Bisa juga dilihat dari apa namanya itu kekayaannya, ya kan? Ya walaupun jelek, behavior jahat, kalau kaya ya belagak tuh lah. Atau juga bisa dilihat dari segi agama. Ya kan cewek itu kan 4 ikon ini yang dilihat Bapak Ibu. Ngapa kok galak sama kakak ini? Ganteng. Oh itu fisik kan. Fisik itu bisa diukur Bapak, bisa diukur dari misalnya tinggi badan, hidung mancung, ya kan? Kulitnya putih, matanya hitam, matanya jernih. Nah, itu secara fisik, ya kan? Sifat kegantengan itu dari fisik biasanya dilihat dari
tinggi badan misalnya, warna kulit, mata, hidung misalnya itu. Cuman kalau dari sifat behavior, itu dari segi yang lain lagi. Misalnya dari segi tingkah laku, baik hati, tidak sombong, ya kan? Itu dari segi behavior tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dari segi apa tadi? Kekayaan tadi, duit gaji tadi di atas 100 juta. Ada mobil 3. Ya kan? Apalagi rumah 10. Nah, itu salah segi untuk alat ukur kegantengan tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir dari segi, misalnya dari segi agama tadi Bapak Ibu sekalian. Dari segi agama ini, sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Puasa Senin Kamis. Ya kan? Naik haji 10 kali. Ya kan? Apalagi? Ya itu bisa sebagai alat ukur tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, moga-moga 4 tikok variabel tadi dapat galau. Jadi ganteng nih. Tapi kan bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda nilai kegantengan tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah untuk yang ini kalau kita bawa ke dalam penelitian yang bersifat informatika, itu bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi tinggal namanya dataset gitu kan. Kalau kami ngembeknya berdasarkan data survei itu Bapak Ibu sekalian. Dia bermain data, tapi data atau metode pengambilan datanya tadi berbeda tadi. Ya kan? Metode pengambilan data, analisis, kalau yang data mining biasanya dalam Pak Akbar kan ada datasetnya biasanya kan. Dataset, terus dikumpul sudah ada datanya. Nah, cuman kalau penelitian yang itu berdasarkan survei, Bapak Ibu sekalian, ataupun wawancara, ya kan? Untuk mengumpulkan data tadi supaya bisa dianalisis tadi. Nah, baru berdasarkan prosedur tadi, Bapak Ibu sekalian, prosedur analisisnya tadi. Sudah data dapat, prosedurnya cak mano. Ya kan? Kalau menganalisis, mengembangkan suatu model kegantengan tadi bisa pakai, kalau penelitian aku biasanya fokus pada pakai SAM, menggunakan toolsnya Amos. Kalau Pak Akbar misalnya toolsnya beda Bapak Ibu sekalian. Nah itu sudah jelas didefinisikan dalam suatu penelitian tadi. Nah biasanya Bapak Ibu sekalian yang agak berat itu dalam penelitian itu adalah data Bapak Ibu sekalian. Pertama kali supervisor aku nanya, dia cuma satu pertanyaan sama saya dulu. Yus, katanya, nggak usah ngomong banyak-banyak dulu. Data yang awak riset ini bisa tak didapat? Bisa prop tak? Nah, tolong yakin ke aku, cak mana kau ngebek datanya? Aku sebutlah variabel ini metode. Bukan itu atau Yus. Apa? Ya mungkin kalau ada keluarga apa di perusahaan itu mungkin ada ada kawan ataupun ada siapa yang bisa memperlancar proses pengambilan data tadi Bapak Ibu sekalian. Ya percuma Bapak Ibu sekalian kalau suatu penelitian itu bagus, variabelnya lebar ataupun luas, cuman kalau tidak data tidak bisa kita menghasilkan suatu dianalisis dan menghasilkan suatu finding dalam suatu riset tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang jadi isu dalam penelitian. Nanti kita bahas Mbak Elvina dalam pertemuan yang selanjutnya. Ya, oke. Nah, terus ini Pak satu lagi Pak. Di sini boleh. ada tahap menguji hipotesis diujikan secara empiris Pak ya. Jika di penelitian yang kita buat itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, umpamanya ada perbaikan riset nih, itu sudah pasti kan Pak? Nah, perbaikan riset itu apakah sesuai dengan metode yang sebelumnya atau menggunakan metode yang baru Pak? Maksudnya, jadi pengujian empiris di sini maksudnya Bapak Ibu, empiris itu kan menggunakan statistik Bapak Ibu sekalian. Iya, statistik. Empiris itu statistik ya. Jadi berupa angka-angka. Kalau dia interview maupun wawancara, dia merupakan deskriptif data-data dijelaskan. Nah, tapi kalau kita hipotesis tadi Bapak Ibu sekalian, itu bisa kita membangun
Jadi misalnya gini Pak Ibu, misalnya ada, nah ini iPhone lagi. Ini hipotesis misalnya. Hipotesis, kalau yang pakai iPhone 11 Bapak Ibu sekalian, itu nilai kegantengannya naik 10%. Wong yang pakai iPhone 11 pasti ganteng. Itu berdasarkan hipotesis, ya kan? Ngapa ganteng tadi? Karena dia pasti wong kayo, ya kan? Nah, itu mungkin dugaan awal, ya kan? Dugaan awal kalau wong pakai iPhone, ya kan? Ini bukan aku pakai iPhone, bukan Bapak Ibu sekalian. Kalau wong pakai iPhone, itu nilai gantengnya naik, ya kan? Dibandingkan dengan pakai HP merek lain misalnya, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kan dugaan awal Bapak Ibu sekalian, ya kan? Artinya ada hubungan kegantengan sama brand produk sama apa namanya itu personality, ya kan? Personality, brand produk mempengaruhi personality suatu personality seseorang misalnya gitu. Nah, untuk melakukan itu kan hipotesis Bu, dapat hipotesis itu tadi. Nah, untuk menguji tadi, nah kita lakukanlah survei. Nah, kita lakukan survei, kita tanya ke tadi, uang 200 iko, setuju tak awak? Nah, kalau ini bisa meningkat ke ini. Dengan Apple ini, uang bisa lebih ganteng, 30%. Nah, baru kita analisis menggunakan apa namanya itu alat bantu tadi, bisa SPSS, bisa Amos, bisa Listrel, dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Nah itu hipotesis tadi Bapak Ibu sekalian. Nah kalau dia bentuknya wawancara, biasanya bukan hipotesis namanya, proposisi. Ya, proposisi menganggap bahwa berdasarkan dari literatur review, ya itu juga hipotesis tadi dibangun oleh literatur review juga, tapi ini sama baik, tapi hasilnya kaget itu letaknya pada saat diwawancara Bapak Ibu. Jadi pada saat wawancara, kita tanyakanlah hasil hipotesis tadi. Nah, misalnya wawancara itu, interview itu tidak lebih dari 15 Bapak Ibu. Karena hasilnya banyak datanya tadi. Kalau di kuantitatif itu survei, itu biasanya di atas 200 respondennya. Kalau survei, kalau wawancara, ya maksimal 20 cukup kali. Karena itulah kebanyakan, kalau 20 lu sudah kelas nasional Bapak Ibu sekalian. 10 itu sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Ada lagi Mbak Elpina? Oh, jadi hipotesis itu nanti berkaitan dengan pembagian data Pak ya, sesuai dengan apa namanya angket atau Betul. dengan Survei atau kuesioner. Ya, betul. Oh ya. Nanti kita ke situ, Mbak, Bu. Hipotesis itu disesuaikan dengan apa tuh? Dengan kuesioner yang akan kita bangun. Lanjut dulu ya. Ini sebenarnya cuma definisi Bapak Ibu sekalian, definisi yang pernah harus kita lakukan, ya kan? Ya kan, yang apa namanya itu, yang wajib ya, yang Bapak Ibu tahu lah, definisi terus yang di dalam satu penelitian tadi. Nah, ini ada kelemahan pendekatan saintifik sama naturalis tadi, bisa dilihat di sinilah. Bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Ini cuma fokusnya, Pak. Nah, ini jenis-jenis riset, reporting, penggambaran, deskriptif, penjelasan, sama prediksi. Ini yang riset yang apa namanya itu, yang bisa kalau deskriptif kan bikin konsep, model. Kalau reporting itu biasanya gini Bapak Ibu sekalian. Penelitian itu datanya itu tidak harus, nah kayak penelitiannya apa nama itu, machine learning, ya kan? Itu sebenarnya itu data yang diambil oleh Pak Akbar itu adalah secondary data Bapak Ibu, bukan primary data, ya kan? Dia menggunakan secondary data. Kalau primary data itu biasanya ngambil data langsung menggunakan
survei ataupun interview tadi. Nah, satu lagi kalau reporting ini, misalnya ada data time series Bapak Ibu. Misalnya gini, mengukur misalnya mengukur kesuksesan implementasi Green IT di Bina Dharma. Misalnya Green IT di Bina Dharma Bapak Ibu. Ya kan, Green IT itu masalah penggunaan biaya operasional, penggunaan energi di dalam suatu organisasi tadi. Nah, kalau kita untuk mengukur tadi, kita biasanya kita tidak mungkin melakukan penelitian tadi menggunakan survei maupun wawancara Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tanya pimpinan, misalnya jadi pertanyaannya, Pak, kira-kira implementasi Green di Bina Dharma ini sukses nggak? Oh, sukses. Pastilah dijawab sukses Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kita biasanya mengambil data time series Bapak Ibu. Data time series ini adalah laporan keuangan misalnya selama 5 tahun. Ya kan, sebelum dan sesudah implementasi Green IT di Universitas Bina Dharma tadi. Kalau bayar listriknya lebih tinggi, otomatis misalnya implementasi tadi dalam implementasi Green IT tadi ya tidak ada manfaatnya, tidak ada efek sama sekali tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau penggambaran, penjelasan itu sama seperti misalnya deskriptif tentang pembuatan model, ya kan, atau juga konsep dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau prediksi, ya kan, yang 2 sama 3 ini Bapak Ibu itu selalu fokus kita dalam penelitian. Nah, kalau prediksi ya penelitian untuk ya kayak data mining, machine learning dan lain-lain itu bisa dikaitkan dengan prediksi juga ke depan tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang bisa dibaca lah ini, menentukan tujuan hasil riset, mengembangkan hipotesis, merancang riset. Ini nanti saya jelaskan juga Bapak Ibu sekalian tentang penulisan daftar pustaka. Nah, pembuatan daftar pustaka Bapak Ibu sekalian, di Pak Akbar sudah diajari Mendeley belum? Tidak ngomong Mendeley ya? Mendeley atau apa ya? Mendeley kayaknya di Pak Akbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita untuk daftar pustaka, kita biasakan kalau yang sudah bisa, alhamdulillah, kita biasakan penggunaannya tadi menggunakan tools ataupun software dalam mengatur daftar pustaka seperti Mendeley ataupun EndNote Bapak Ibu sekalian. Kalau saya pakai EndNote, tapi EndNote ini bayar Bapak Ibu, tapi saya ada bajakannya, Pak Deddy Samsung ada bajakannya. Kalau Mendeley itu gratisan. Ya mahal Bapak kalau enggak digratis ke mahal ya. Nah, nanti kita akan belajar juga ada satu sesi mungkin satu pertemuan untuk mempelajari penggunaan, tapi saya penggunaan EndNote Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya bisa diakses di sini ya. Masih hidup tak tapi ya? Websitenya MTI Bina Dharma, mungkin insya Allah hidup lah masih. Ya, ini sistematika penulisan. Oke. Saya lanjut dulu ke yang kedua Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Slide kedua. Pak, tanya sebentar, Pak. Boleh nanya. Untuk riset atau penelitian ini sebenarnya kita itu diharuskan itu di semester berapa, Pak? Mulainya riset penelitian atau tesis ini, Pak? Oh iya, lupa aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, lampu hitamnya nggak ya aku nih? Kamera laptop nih jelek gitu. Cuma di YouTube aku putih. Karena kuat di gayaku. Berdasarkan survei kegantengan tadi, Pak. Oh iya. Cuman aku yakin kalau survei di kelas ini pasti ganteng aku. Kalau
Ya itu namanya bias Bapak Ibu sekalian. Bias itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada kepentingan. Sama lah kalau uji apa namanya itu pemilihan presiden. Mengatakan bahwa Jokowi menang di 10 kota besar di Indonesia. Ya kalau yang disurvei itu misalnya kota basisnya PDIP ya menang lah pasti. Nah, jadi itulah metode-metode prosedur tadi wajib kita tahu Bapak Ibu sekalian. Paling-paling kan ditampilkan di survei tadi 10 kota besar di Indonesia mengatakan bahwa Jokowi menang. Nah, cek itu juga dengan Prabowo. Pasti kita backdown dulu. Kota-kota mana baik yang disurvei nih. Kalau Solo, Surabaya, Bali, ya pasti menang lah. Di Jokowi tadi kan memang basisnya PDIP. Misalnya aja itu Pak. Itu bias namanya Pak. Sama lah ke survei tadi di kelas ini. Menurut kamu Pak Darius itu ganteng apa tidak? Wah, ganteng Pak, ganteng. Pasti ganteng galau, karena itu bias pasti kan. Apalagi aku menunjuk ke absen di sini kan. Ganteng nggak? Nah, jadi untuk masalah riset Bapak Ibu sekalian, biasanya itu aku nih seharusnya sudah apa namanya itu sudah magi bimbingan Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tuh bisa langsung bimbingan sama siapa tuh si dosen apa tuh dosen pembimbing. Jadi setelah mata kuliah metodologi ini keluar Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa langsung bimbingan sama dosen-dosen yang ditentukan. Nah, untuk judul risetnya Bapak Ibu sekalian, itu biasanya gini Pak prosedurnya. Diskusi sama dosen pembimbing, biasanya ada dosen pembimbing yang ngasih judul. Biasanya pakai tim Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Ke Pak Isman, Bapak Iko Wong, cek itu nah. Nah, jadi risetnya itu kan paling-paling dibagi oleh dosen pembimbingnya tadi. Jadi melok ke dosen pembimbing tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, si mahasiswa ini juga kadang-kadang apa ya? Pengen itu baik yang di mentang-mentang dia paham tentang itu, ya kan? Ya pengen fokusnya ke situ baik. Nah, kalau bisa Bapak Ibu konsultasi lah. Kalau bisa ada kepentingan dari dosen pembimbing tadi Bapak Ibu sekalian. Ada kepentingan dari dosen pembimbing tadi sehingga si dosen pembimbing tadi ada rasa memiliki terhadap si tesis ataupun proposal yang kita lakukan. Jangan sampai memaksakan suatu kehendak ke dosen pembimbing tadi. Paling-paling di ACC ya lajulah. Ya sudah lajulah saya itu. Ya kan? Nah, kalau ada minat interest dalam risetnya tadi, mungkin dibagi Bapak Ibu sekalian. Misalnya penelitian aku kan misalnya fokus ke e-government Bapak Ibu sekalian. Bapak senangnya di networking, ya kan, internet networking. Sudah gabung ke jadi psikok misalnya. Ya kan? Pengembangan e-government berbasis internet network. Nah, itu bisa Bapak Ibu sekalian. Jangan pokoknya didiskusikan dengan dosen pembimbing tadi. Jadi setelah ini Bapak Ibu, ya mudah-mudahan COVID ini hilang lah dari bumi ini, jangan hilang. Jadi kita bisa ketemu tatap muka, ya kan, bisa langsung face to face. Kalau cek ini kan face to face juga, cuma tidak kate ikatan batinnya itu kurang Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ikatan batinnya itu kurang. Kalau ketemu tuh mungkin kita tahu situasi sekitarnya dari hati ke hati bisa dipahami. Nah, jadi untuk riset ke depan itu bisa mungkin setelah mata kuliah ini lulus Bapak Ibu sekalian, itu bisa langsung ngajukan judul. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kalau baca di semester 2 itu sudah ujian proposal di 2 akhir. Ya kan? Ya, kita jingok Pak ya, semangat. Banyak mahasiswa contohnya. Oke. Sudah Pak Darius, untuk dosen pembimbingnya itu berapa banyak Pak? Satu Pak. Dosen utama. Satu cuma Pak ya? Cuma satu. Satu dosen utama. Minimalis. Oke.
Nah, untuk judulnya Pak, apakah judulnya itu kita yang menentukan, kemudian kita bawa ke dosen pembimbing, atau hasil diskusi kita dengan dosen pembimbing? Kemudian kalau bisa aku jawab dulu Pak. ya. Kalau mahasiswa tuh biasanya kalau mahasiswa itu langsung ngadep, ini pengalaman aku, kalau ngadep ke aku tanpa, Pak, kasih judul dong Pak. Nah, malah lebih tidak respect lagi. Soalnya aku tidak tahu kemampuan si mahasiswa tadi bergerak di bidang apa, pengennya mahasiswa juga tidak tahu, ya kan? Kata Pak Darius, judul itu dari Bapak. Nah, tapi si dosen tadi tetap wajib tahu Bapak Ibu tentang apa yang harus kita lakukan, yaitu Bapak Ibu. Walaupun apa namanya itu cuman apa namanya itu tema tema riset aku tentang jaringan, tema riset aku tentang analisis web crawl. Itulah yang bisa jadi si dosen itu bisa menentukan dia ini fokusnya di sini. Nah, mungkin dikasih masukan, dikasih diskusi sehingga bisa dipahami di kedua pihak tadi Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai mahasiswa datang, misalnya datang ke aku, Pak, tolong Pak judulnya. Apa judulnya ini kan? Paling-paling bisa kolaborasi Pak itu Pak. Ya kan, jangan sampai tidak lemak di belakangan. Nah, sudah dari dosen pembimbing, biasanya aku ngecek Bapak Ibu sekalian. Nah, kejadian aku tuh banyak kejadian cek ini. Banyak mahasiswa tuh komplain ke dosennya yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing, tapi tidak di-ACC oleh Pak Darius. Nah, misalnya itu. Karena aku tahu Bapak Ibu sekalian, misalnya Pak Isman itu penelitiannya tentang optimasi misalnya. Bu Widya Khalil penelitiannya tentang IT audit atau IT service management misalnya itu kan. Tahu-tahu di-ACC oleh Bu Wid, bukan ruang lingkupnya si dosen pembimbing tadi, di-ACC-nya Pak. Dia ngadep di aku. Nah, otomatis pada saat di aku kan aku pasti bertanya, apa judulnya cek ini dibimbing oleh Bu Widya cek itu kan. Nah, itu pasti aku konfirmasi dulu sama Bu Widya atau dosen pembimbing. Bu, kok judulnya cek ini tak Bu? Ayo, itu biasalah mahasiswa tuh nak kentak dia, Pak. Aku laju-laju ke, Pak. Nah, biasanya ngomong cek itu, bimbing itu. Nah, tapi tidak perlu aku sampaikan sama mahasiswa tadi. Jadi, nak cak mana yuk? Sana. Cak mana Bu Widya? Nah, ditambah apa judulnya tuh? Ibu pengen apa? Oh, judul aku tuh pengennya cek ini. Nah, pasti ketulis. Ketulis di lembar pengajuan judul itu sesuai dengan permintaan dosen pembimbing. Biasanya dosen pembimbing itu kan banyak gawe. Dosen kita ini kan Pak, sudah istilah itu dalam kode pejabat galau. Kadang-kadang kalau dia males, sudah di ACC-nya Pak. Nah, untuk memverifikasi selanjutnya itu di aku. Nah, biasanya aku tanya lagi sama si dosen pembimbing tadi. Ya kan, tahu-tahu dia neliti tentang usability. Usability tadi bukan bidangnya Bu Widya Khalil. Tahu-tahu mahasiswa tadi meneliti tentang usability, otomatis aku pasti nanya. Iya kan? Misalnya Pak Edi Surya, penelitiannya tentang data science. Tahu-tahu mahasiswa tadi tentang analisis web crawl. Nah, itu pasti kutanya juga pasti Bapak Ibu sekalian. Pasti ada miss di sini nih. Apa mahasiswanya tidak nak kendak direwek, apapun dosennya yang kendak direwek tadi itu. Tidak galak ngirau ke mahasiswanya lagi Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang biasanya aku double check. Nah, tapi mahasiswa tak tahu. Tahu-tahunya dia mahasiswa itu ngomong di belakang. Oh, Pak Darius ini sudah di ACC oleh dosen pembimbing dicoretnya lagi. Cuman kalau di S1 kami sampai 10 kali kami nah, ngomong lah kami. Berapa kali ACC? Iya, Pak. Sama Pak. Kadang. Nah, sudah ACC sama pembimbing terus dibalik ke dosen ke Kapolri lagi kan? Iya. Berapa kali? Udah ACC. Berapa? 5 kalau salah. Nah, itu di S1 Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bisa kita meminimalkan, kita kan tahu Bapak Ibu sibuk segala macam. Kalau aku bisa dimaksimalkan konsultasi sama
si dosen pembimbing tadi supaya lebih lebih berkolaborasi lah dari pembimbing, jangan sampai memaksakan satu kehendak tadi. Mungkin itu Pak Iqbal. Berarti kalau untuk security sama e-government dengan Pak Darius Pak ya? Boleh. Minta bantuannya Pak ya nanti Pak ya. Nah, tapi nembak di sini Pak. Bapak Ibu sekalian, kan dosen kita ini kan ada, alhamdulillah Pak Prof. Masudi sudah gabung sama kita kan. Prof. Masudi itu rencana kita kan buka S3 kemarin itu Bapak Ibu. Yang kecil, yang lepas sih kok Pak. Prof. Ucok. Seharusnya kita ini sudah buka S3 Pak. Di Bina Dharma ini. Jadi Pak Ucok, Prof. Ucok, Prof. Jainal Masudi, Hasibuan, sama Prof. Masudi itu sudah gabung di MTI kita. Dengan negosiasi pembayaran yang tinggi, gabunglah dua profesor kelas nasional Bapak Ibu. Karena memang niat Profesor Dwiko ini untuk membantu pemerataan SDM di seluruh Indonesia. Ya kan, sebenarnya kalau di Jawa mungkin sudah banyak profesor. S3 sudah banyak, tapi di Sumatera baru dikit. Nah, untuk di Sumatera bagian selatan, Jambi sampai Bengkulu itu belum ada nih Bapak Ibu yang S3 komputer tadi itu. Nah, jadi dibukalah mereka galak mau bergabung di Bina Dharma tadi. Nah, alhasil karena memang prosesnya tadi rumit, yang Prof. Ucak tadi diletakkan dulu di di Semarang dulu Bapak Ibu sekalian. Karena memang Prof. Ucak sudah nak pensiun, harus dimasuk ke NIDN-nya di PTS supaya dia bisa lanjut profesornya tadi itu. Nah, karena pengurusan agak lama prosesnya tadi, ya tanda kutip lah di kudeta oleh PTS lain dulu. Ini lagi didekati. Nah, alhamdulillah Prof. Masudi sudah masuk di proceeding di Porlab MTI. Jadi Bapak Ibu bisa cek lah dosen MTI itu ada Profesor Masudi. Itu profesor di bidang ilmu komputer pertama kali di Indonesia Bapak Ibu yang bergabung sama. Soalnya di mana itu? Ke unmute Pak, itunya, Pak Darius. Oke. Nah, jadi kita harus bagi rata proses bimbingan tadi Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai numpuk di dosen psiko, yang lain tidak dapat bimbingan. Nah, itu biasanya itu dapat sumpah serapah. Kaprodi yang tidak adil. Cerita itu kan mati terberak di Sungai Musi gara-gara tidak hadir membagi bimbingan. Nah, itu judulnya di Indonesia. Ya, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Sambil aku yang 21. Ada lagi? Saya lanjut sebentar lagi Pak ya. Dikit lagi lanjutnya. Di sini. Bapak Ibu sekalian, ini di dalam penulisan latar belakang Bapak Ibu. Kok pertemuan ketiga, pertemuan kedua lah seharusnya. Oh ini pertemuan kedua. Jadi pertemuan ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, aku tuh concernnya kalau di penelitian Bapak Ibu sekalian, itu concernnya pada latar belakang Bapak Ibu. Karena latar belakang itu menjawab pertanyaan kenapa kita melakukan penelitian ini. Ya kan? Itu diceritakan semuanya di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ya kan. Jadi yang sudah saya jelaskan yang
pertama tadi bahwa kita tuh harus dalam riset itu harus ada masalah ataupun isu Bapak Ibu sekalian. Yaitu bisa berupa permasalahan, opportunity, fenomena, dan juga menguji teori yang baru tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau memang sudah ada, saya ulangi lagi, kalau sudah ada isunya, sudah ada masalahnya tadi, isu masalah sakit kepala, otomatis kita akan mudah menggunakan mencari teori ataupun obat untuk penelitian kita tadi Bapak Ibu sekalian. Nanti saya ada contohnya Bapak Ibu. Ini definisi. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian di dalam latar belakang itu ada introduction. Kita mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, kita tuh harus menuliskan di latar belakang itu adalah tentang perkembangan teknologi. Karena mengapa Bapak Ibu? Karena perkembangan teknologi informasi itulah ciri khas dari bahwa kita tuh meneliti di bidang IT. Kalau uang pendidikan, pasti ngomongnya dunia pendidikan. Kalau uang mahasiswa kedokteran, pasti dia ngomong tentang perkembangan dunia kedokteran Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai pada saat orang baca pertama kali penelitian kita di introduction, kita ngomong tentang undang-undang, ya kan? Tentang apa namanya itu, tentang hukum, ya kan? Walaupun kita bahas IT tadi tentang hukum, tapi kita ngomong lalu tentang apa namanya itu perkembangan teknologi IT, teknologi informasi, terus kita di bab paragraf selanjutnya tentang manfaat tadi. Terus juga implementasi pada perusahaan tadi, dan isunya tadi, masalahnya tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah ada isunya tadi, nanti ada contohnya, baru ngomong teorinya tadi Bapak Ibu sekalian. Misalnya sakit kepala Bapak Ibu sekalian. Di dalam sini tadi ada isu sakit kepala Bapak Ibu, ya kan? Misalnya sakit kepala, apa nama itu, cenat-cenut, terus apa nama lagi? Motong sebentar Pak. Oh, boleh. Ini materinya ada di e-learning nanti Pak ya? Nanti saya masukin Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Misalnya pala cenat-cenut segala macam. Nah, itu sebutkan isunya tadi Pak. Sakit kepala, terus apa namanya itu, mual-mual. Nah, pada saat di paragraf selanjutnya di sini Bapak Ibu, kita sudah menyebutkan, ya kan, banyak obat misalnya, ini misalnya Pak, banyak obat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sakit kepala tadi. Satu misalnya, Bodrek. Nah, Bodrek adalah misalnya ini. Yang kedua apa lagi? Panadol. Yang ketiga apa lagi? Panadol, Bodrek. Apa lagi yang sakit kepala? Paracetamol Pak. Nah, paracetamol itu komposisi gitu loh. Oskadon, Pak. Hah? Oskadon, Pak. Oskadon nomor 3. Nah, jadi kita pada saat yang teori ini Bapak Ibu, kita menceritakan teori yang sudah ada untuk menyelesaikan masalah tadi. Ya kan? Nah, misalnya ada isu tadi sakit kepala, menyut-menyut kepala, puyeng-puyeng, ya kan? Mual-mual, otomatis kita akan menyebutkan pada paragraf teori tadi banyak obat yang dapat menyembuhkan penyakit sakit kepala. Satu, Paramek, Panadol, Oskadon misalnya itu kan. Nah, kita definisi ke Paramek adalah ini. Oskadon adalah ini. Apa satu lagi? Bodrek adalah ini. Nah, tapi dalam penelitian ini saya akan menggunakan Panadol untuk menyelesaikan isu tadi, masalah tadi. Nah, ada pertanyaan lagi kan, ngapo milih Panadol nian? Nah, karena isunya tadi tuh mual-mual, muyeng-muyeng, gitu kan, dan sakit kepala. Ketiga tadi bisa kalau Pak, tapi komposisi dalam obat tadi ataupun variabel dalam teori tadi, ya kan, yang bisa menyelesaikan masalah tadi Bapak Ibu. Jangan sampai kita pilih teori, pilih obat yang tidak katik komposisinya tadi. Kalau aku secara pribadi, kalau minum obat sakit kepala, itu harus ada komposisi ibupropennya Bapak Ibu sekalian. Walaupun paracetamolnya 500 mg, kalau tidak ada ibupropen, tidak bisa sembuh juga kepala aku. Masih puyeng-puyeng juga. Nah, jadi itu sama saja kita pada saat memilih teori tadi Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam latar belakang, intinya Bapak Ibu ada links and match antara isu dan
teori yang akan kita gunakan tadi. Nah, teori tadi kita breakdown tadi Bapak Ibu untuk meyakinkan bahwa teori ini sudah benar yang digunakan di mana tuh? Di mana tadi? Di isu tadi. Jangan sampai kita pilih teori, pas kita breakdown variabel dan faktor-faktornya ataupun atributnya tidak bisa menyelesaikan isu-isu di mana tuh di menyelesaikan masalah-masalah tadi dalam itu tadi Bapak Ibu. Jadi untuk yang seperti saya jelaskan tadi, kita wajib menemukan isunya dulu. Nah, kalau sudah menemukan isu sakit kepala, otomatis kita mencari obat, ketik di Google obat untuk menghilangkan sakit kepala. Oh, ada banyak. Ataupun masalah tentang kualitas website, teori tentang kualitas website, mengukur kualitas website, ada banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal disebut ke dulu di dalam teori tadi, terus kita pilih salah satu Bapak Ibu sekalian. Nah, di paragraf solusi, nah kita jelaskan tadi tentang teori, tentang teori yang akan kita gunakan tadi. Kenapa milih Panadol tadi? Oh, dalam Panadol itu Bapak Ibu sekalian, memang dia ada paracetamol, ada kalau dia obat tadi paracetamol. Tapi di dalam, misalnya di dalam paracetamol itu terdapat ibuprofen dan kafein. Nah, ngapa harus ada kafein? Misalnya kafein itu supaya sudah minum obat langsung seger badan tadi. Nah, supaya apa? Ini memang khusus untuk para pekerja keras tadi yang langsung hilang sakit kepala bisa langsung bekerja lagi. Nah, itu yang wajib diselesaikan dalam latar belakang tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, diceritakan dengan sekilas. Untuk lengkapnya nanti kita ceritakan di bab 2 nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang agak riskan. Aku lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam paragraf Bapak Ibu sekalian, di dalam penulisan paragraf itu, kita pastikan di dalam satu paragraf itu ada 4 komponen. Ada 4 komponen, nanti ada contohnya. Yang pertama itu ada main idea. Kita di paragraf ini nak ngomong apa? Kan kita tahu dalam paragraf itu terdiri dari 4 kalimat minimal Bapak Ibu sekalian. Ya kan, di dalam satu paragraf itu terdapat kalimat inti, ya kan, support kalimat, contoh kalimat, dan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini biasanya untuk menyambung ke paragraf selanjutnya. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya paragraf pertama, perkembangan information dan communication teknologi di Indonesia semakin pesat. Ini adalah kalimat inti Bapak Ibu sekalian. Ya kan, kalimat intinya. Nah, kalimat kedua yang warna ungu itu adalah kalimat support. Support kalimat untuk mendukung penyataan perkembangan teknologi yang semakin pesat tadi Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Perkembangan information dan communication teknologi di Indonesia semakin pesat. Itu paragraf pertama, itu kalimat pertama. Nah, kita butuh yang kalimat pendukung, ya kan? Bisa dilihat Bapak Ibu. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan ICT di berbagai organisasi untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan di organisasi tersebut. Ini kalimat support, Pak. Nah, yang paragraf selanjutnya itu adalah contohnya untuk sebagai support juga Bapak Ibu sekalian. Salah satu contoh penggunaan ICT, nah itu nyambung Bapak Ibu sekalian. Jadi kelihatan nyambungnya. Dari kalimat inti, support kalimat, nah support kalimat itu bisa 2, bisa 3 Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Dan juga selanjutnya adalah contoh. Contoh ini bisa 2, bisa 1, tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contoh penggunaan ICT di organisasi adalah penggunaan website sebagai informasi ataupun profil suatu organisasi atau penggunaan internet sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara pegawai di lingkungan perusahaan. Nah, ini wajib disupport dengan referensi. Ya, jadi contohnya bisa 2, bisa 1, begitu juga disupport kalimat, bisa 2, bisa 1 Bapak Ibu sekalian. Nah, di paragraf terakhir, di kalimat terakhir Bapak Ibu, itu kesimpulan.
Sehingga, nah itu kesimpulan, itu bahasa-bahasa kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Sehingga ICT memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh organisasi, termasuk organisasi pendidikan. Nah, di paragraf kedua, otomatis kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian, itu nak ngomong tentang organisasi tadi. Misalnya Universitas Bina Dharma. Misalnya di paragraf kedua, Universitas Bina Dharma adalah salah satu organisasi atau lembaga pendidikan yang telah menggunakan ICT untuk mendukung operasional mereka. Titik. Jadi dia menyambung Bapak Ibu. Jadi ada flow antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Ini wajib Pak ya? Kalimat 4 kalimat ini tadi Pak ya? Bukan wajib Bapak Ibu. Ini sudah standar Pak. Jadi kalau Bapak Ibu baca jurnal, ini membantu Pak. Cobalah Bapak misalnya Bapak nulis, Bapak ada skripsi tentang iPhone ini. Aku iPhone lagi. Ini lah, harddisk. Lagi cak ngambuk itulah. Ini tentang harddisk. Nah, eksternal ini. Bapak deskripsi lah tentang harddisk ini, Pak. Harddisk eksternal ini. Kalau kita akan kesusahan, Pak, untuk mendeskripsikan harddisk ini, Pak. Kalau tidak disupport dengan apa tuh? Kita tak ngomong apa, support kalimat, contohnya apa, dan juga kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya teknik ini Bapak Ibu sekalian aku dapat pada saat kursus IELTS Bapak. Kursus IELTS di Bandung dulu. Nah, pada saat penulisan bahasa Inggris memang Bapak Ibu, inilah yang kita butuh ke Bapak Ibu. Jadi kita bikin draftnya dulu, kalimat inti setiap paragraf. Ya kan kebanyakan ngomong tadi Bapak Ibu sekalian, mahasiswa ini kan lemahlah copy paste. Nyusah Pak. Lah banyak di internet sana, ya kan. Nah tapi, ya kan, Bina Dharma telah menggunakan Turnitin, Bapak Ibu sekalian. Turnitin sudah menggunakan software plagiat yang akan menyusahkan mahasiswa tersebut. Pasti cek plagiat galau Pak, 90%, 80%. Punya si Rahmi kemarin 60%. Itu plagiatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, Pak, nanya Pak, yang dikatakan plagiat itu apakah kalau misalnya kita mengambil keseluruhan dari yang kita copy paste atau misalnya kita cuma ambil 1 paragraf atau 2 paragrafnya saja, apa itu juga bisa dibilang plagiat, Pak? 1 kalimat pun plagiat, Pak. 1 kalimat plagiat. Apakah itu tidak boleh, Pak? Nah, misalnya gini, Pak. Jadi salah satu contoh misalnya, Pak. Jadi, gini dulu, Pak. Aku contoh, aduh lah ya. Aku tunggu dulu. Contoh banyak biasanya. Download Turnitin. Aku cari Turnitin dulu Pak contohnya Pak. Hasil Turnitin. Terus kemudian kalau misalnya kita cantumkan sumber kata-kata atau sumber kalimat tadi ke dalam itu tadi, penulisan kita tadi, apakah itu juga dianggap plagiat? Dianggap plagiat, Pak. Masih dianggap plagiat juga? Jadi kalau kita mau menuliskan kembali, kita wajib memparaphrase, Pak. Menulis ulang dengan bahasa kita sendiri. Kalau kita copy, terus kita letakkan itu, walaupun kita masukkan referensinya, itu 100% plagiat, Pak. Nah, itu yang kebanyakan terjadi di bab 2, Pak. Nah, itulah kadang-kadang, karena tadi Bapak Ibu sekalian, memang kita belum terbiasa, Pak, untuk melakukan nulis tadi. Karena memang sudah kemajuan teknologi, sudah terbiasa dan manja, otomatis ini tadi, pegawai nak nulis ulang.
Nah, boleh Pak ngembek copy paste dari yang mana, tapi kita tetap melakukan apa namanya? Apa namanya itu? Nulis ulang tadi, Pak. Misalnya kalau pasif ke aktif, aktif ke pasif, contohnya Pak. Misalnya contoh Ibu, misalnya contoh seperti ini. Misalnya yang aku contoh kemarin itu misalnya Budi dan Ibu ya kan pergi ke pasar membeli pisang misalnya kan. Nah, kita bisa mengganti kalimat tadi, Budi dan Ibu pergi ke pasar membeli buah-buahan. Baca itu, Bu. Jadi tidak harus menyebutkan pisang dalam penulisan kita, tapi kita bisa menggantikan apa namanya itu memparaphrase tadi menjadikan positif dan pasif dan aktif kalimat tadi Bapak Ibu. Jadi buah-buahan dibeli oleh Budi dan Ibu. Itu Bapak yang mana? Tapi gini Pak, misalnya ini suatu teori, misalnya teori dari si A misalnya, kita butuh untuk dalam penyelesaian permasalahan kita menggunakan beberapa tadi pendekatan. Misalnya yang A berdasarkan teori si A bahwa si ini misalnya seperti itu Pak. Nah itu kan kita harus tulis seperti itu Pak. Itu wajib Pak, itu bisa, tapi wajib tetap dilakukan apa Pak? Dilakukan memparaphrase tadi Pak. Bisa tampil ini? Belum Pak. Masih yang tadi contoh penulisan Pak. Oh ya, oke. Ini Pak. Aku stop sharing dulu. Aku share lagi. Bukan ini. Mana deh? Kan. Oke. Oh, PPT tidak baca. Apa namanya itu? Sharing. Nah ini. Nah, ini hasil cek Pak, hasil cekan Tunitin Pak Ibu sekalian. Jadi dia sudah, jadi warna hijau yang di blok ini Bapak Ibu, ini dianggap plagiat Pak. Hijau, ini satu sumber, kalau warna nomor 5 ini ada nomor 5 ada sumbernya, terus nomor 2 ada sumbernya, jadi dia kelihatan nanti Pak, di bawah sekali. Dia ngambilnya di LPPM Atmaluhur ACID 7%. UI 9%. Jadi jumlahnya itu ada 33% penulisan tadi. Ini masih kecil Pak, 33 kecil Pak. Biasa itu ada 60, 70, 80. Bukan plagiat lagi, sudah copy paste-nian. Nah, jadi di dalam mana tadi? Jadi ini bisa dilihat Bapak Ibu, ya kan? Walaupun disebutkan sini misalnya menurut mana ya tadi? Ini kan definisi Pak umum kan? Ini kan bit control objective for information and related teknologi merupakan set bla bla bla. Dianggap Pak. Jadi tak masuk teknologi ini kan udah ada spasi, kalau ada spasi dianggapnya juga nih. Nah, dianggap semua Pak. Nah, itu tidak ada nilai toleransinya Pak ya? Itu plagiatnya itu tadi. Misalnya berapa persen ada, Pak. Itu diperbolehkan. Kalau proposal itu 25% Pak. Minimal Pak ya? Maksimal? Maksimal. Kalau dia tesis 40 kayak Pak. Kalau dia jurnal seperti ini 25% Pak.
Wajib. Makanya tadi Pak, makanya saya masukkan ke dalam penulisan kita tadi, penulisan tadi belajar tentang cara nulisnya tadi. Jadi kita bisa apa namanya itu? Aku sayang dulu. Bisa apa tuh? Bisa melakukan Nah, kembali lagi ke tata cara penulisan tadi, Pak ya, 4 ya. kalimat tadi. Misalnya main ID-nya kalimat pertama dan kalimat keduanya itu ada dan kalimat kedua itu lebih banyak misalnya kayak gitu. Tanpa adanya kalimat ketiga langsung kalimat keempat kesimpulan. Misalnya seperti itu. Tapi kan kita kan butuh support tadi, Pak. Butuh support kalimat, Pak. Ini butuh yang ini adalah kalimat paragraf minimal yang harus ada di dalam penulisan paragraf tadi, Pak. Oke, berarti acuannya ke sini tadi, Pak ya? Ini bukan acuan sih, Pak. Ini apa namanya itu? Saya dapat ilmu ini mungkin pada saat aku tes IELTS waktu itu, dan pada saat penulisan tesis disertasi aku dulu diajak ke baca ini. Jadi ada clue, Bapak Ibu sekalian. Karena memang supervisor aku dulu striknya tidak minta ampun. Dari penulisan, dari flow juga dianggap di sini. Jadi inilah yang jadi isu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada contoh yang nanti saya upload Bapak Ibu di e-learning. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu ini kan sudah nanti aku upload ini Pak contohnya Pak. Ini mungkin ini kan belajar tentang bagaimana penulisan latar belakang dulu Bapak Ibu. Nanti bisa diimprovisasi dulu tentang apa tuh tentang cara nulis tadi. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan lah. Jadi intinya aku tuh pengen teman-teman mahasiswa tuh bisa menulis proposalnya tadi ataupun penelitiannya dengan sendiri tadi Bapak Ibu. Ya aku juga bukan nak nganjur, tapi bisa juga kita copy paste Bapak Ibu sekalian. Tapi kita wajib minimal kita ubah dengan bahasa kita sendiri tadi. Jangan sampai kita copy paste terus kita copy paste murni tadi. Minimal kata kerjanya diganti, objeknya diganti. Ya itulah ditulis ulang lagi Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Jadi tapi ini ada template Pak. Ini ada namanya template. Template kalau Bapak Ibu teman-teman mahasiswa lihat di jurnal maupun di proceeding maupun di tesis maupun yang kelas yang baik itu dia pasti ada template paragraf pertama dia ngomong apa, paragraf kedua ngomong apa, ketiga ngomong apa, keempat ngomong apa Bapak Ibu sekalian. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah Pak Bu, saya minta maaf mungkin kalau ada pertanyaan kita diskusi di WA ataupun yang lain ya. Mungkin sudah saya cukupin selesai dulu. Ya, saya yakin masih banyak pertanyaan. Mbak Elvina sudah siap tadi nak nanya. Tapi aku minta maaf dulu. Kita sampai sekian dulu. Boleh nanya, boleh via telepon. Tapi kalau nelfon aku WA dulu. Ya kami ya. Telepon dulu via telepon. Kalau WA caknya malah telepon baik. Kalau udah KT pulsa lagi aku telepon balik. Aku ada pulsa tapi Telkomsel. Untuk saat ini aku stop dulu ya Bapak Ibu sekalian. Soalnya lah kelamaan ini. Lah sudah aku lihat tadi sudah ngantuk kalau si Rahmi lah sudah bolak-balik. Ya Pak Yayan ya, Pak Sigit, Mbak Suhani, Pak Arpa, saya minta maaf sebelumnya. Mungkin sekian dulu. Nanti ini lagi ke e-learning ya bisa diakses Bapak Ibu sekalian. Ya sekali lagi saya minta maaf. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya Cak mendadak kan Pak. Pak. Oi. Minggu depan itu masih kuliah Pak ya? Lebaran. Tidak ada libur. Lebaran. Aku nak lebaran Caknya. Lebaran dulu. Minggu kita lebaran.
Pina. Berapa minggu maksudnya? Masuknya lagi kapan Pak itunya? Perkuliahan Pak? Nah, inilah Bina Dharma. Penuh dengan kejutan. Nanti diinformasikan lebih lanjut. Oke. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya off dulu Bapak Ibu sekalian. Pak. Mohon maaf lahir batin. Ya, sampai jumpa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Idul Fitri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan keluar Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ya.